محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيب نور سطع المدينة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amma ba'd. Ada segelintir orang yang memanfaatkan isu ustadz atau kiai yang katanya na'udzubillah itu lewat laporan istrinya kalau kiai itu telah mencabuli santri putrinya. Sebagian orang memanfaatkan berita ini nih untuk menyebarkan fitnah, menyebarkan berita yang tidak jelas. Suruh kawal lah, dibilang ini aib yang kalau disebarkan tidak berdosa, tidak masuk dalam kategori hadis riwayat Musliman satara apa itu awrata akhihi satarallahu. Karena siapa yang menutupi aib saudara muslimnya, kalau tutupi aibnya. Dan siapa yang membuka aib saudara muslimnya, Allah buka aibnya dan sampai Allah permalukan dia walaupun di rumahnya sendiri, tidak masuk dalam ancaman ini. Salah itu. Justru yang menyebarkan berita ini itu masuk dalam kategori aib. Yang dilaporkan belum pasti aibnya itu, masih dalam status fitnah. Aibnya kenapa belum jelas? Yang melapor siapa? Seorang perempuan. Kesaksian perempuan mengenai kasus perzinahan dalam agama Islam tidak diterima. Jangankan 1, 10 juga tidak diterima. Kesaksian yang boleh diterima adalah laki-laki adil, muslim, balik, berakal, dan merdeka. Kalau ada yang bilang ada yang sangga misalkan, kita kan bukan negara Islam. Betul, kita bukan negara Islam, tapi kita orang Islam toh. Kita jalani hukum negara kita Indonesia, tetapi kita tidak boleh lupakan hukum Islam. Tidak boleh lupakan ajaran Islam. Bilang tutup aib ini disebarkan, aibnya sebelum jelas. Saat yang melapor cuma 1 orang perempuan, jelas tidak diterima laporannya. Ditambah dengan tidak ada bukti yang kuat. Tambah lagi. Yang ketiga, sebelum melapor si wanita ini dengan suaminya punya cekcok pribadi. Tambah lagi beritanya dari pandangan Islam tidak diterima itu. Maka apa dasarnya kita mau sebarkan ini berita dengan tujuan katanya mengawal lah, jangan sampai lolos. Apanya yang lolos? Ngotot sekali, senang sekali lihat orang masuk penjara. Senang sekali lihat orang dihina. Senang sekali lihat orang dibully. Kamu orang muslim atau tidak? Maka tidak ada alasan untuk menyebarkan ini berita. Ya bagusnya diam saja. Kalaupun kita mau bicara, ya kita sterilkan, kita luruskan, kita jadi penengah-nengah. Hatta sudah saya sampaikan, kalau seandainya lewat para ahli mereka menetapkan di pengadilan ini ustadz kiai ini tersangka dan ustadznya tidak mau mengaku. Kita sebagai orang Islam jangan coba-coba keluarkan dari bibir bahwa itu laki-laki panzi. Itu tak boleh. Paham tidak? Saya kasih satu contoh ya. Dalam Islam seorang ayah dikasih wewenang untuk menikahkan putrinya secara paksa. Alias tidak wajib minta izin terlebih dahulu ke putrinya masih perawan. Walaupun sunnah minta izin dulu, tanya dulu. Kenapa? Karena yang menghidup dengan laki-laki itu adalah
anak perempuan, ya bukan bapaknya. Tetapi dikasih wewenang dalam agama boleh menikahkan tanpa minta izin. Dalam keadaan seperti itu, kalau seandainya bapaknya ini punya dendam pribadi sama putrinya, pernah cekcok, maka wewenang ini dicabut. Kamu menikahkan putrimu dengan laki-laki, seorang laki-laki harus tanya dulu. Wali mujbir tadi dicabut. Karena di situ ada maslahat bagi si putrinya ini. Jangan sampai bapaknya menggunakan dendam pribadi ini untuk menjerumuskan putrinya kepada sesuatu yang merugikan putrinya. Sembarang laki-laki, bisa kemungkinan jahat, bisa kemungkinan laki-laki itu menjadi mudarat bagi anak perempuannya, sehingga tidak disahkan, itu tidak dibolehkan. Padahal awalnya agama memberi wewenang kepada itu bapak itu. Paham tidak? Dalam masalah kasus perzinahan, agama tidak kasih izin kepada wanita satupun. Jangankan wanita zaman sekarang, sekelas istri-istri Nabi yang soleha itu saja tidak diizinkan, alias kesaksian mereka jangankan 1, 10 tidak diterima dalam masalah perzinahan. Walaupun saat mereka melaporkan tidak ada dendam pribadi, tidak ada cekcok dengan suami sebelum. Sudah seperti itu, kok hanya dengan laporan seorang perempuan kita langsung gampang termakan isu, kita bantu-bantu lagi sebarkan berita fitnah ini. Saya tidak mengerti apa motifnya, apa tujuan. Harapan kami ya mereka bertobat. Seharusnya mereka itu yang diulamakan, jadi panutan sebagian umat, mereka meluruskan. Jangan ambil kesempatan dalam kesempitan, tidak bagus. Ingat, hari ini dia diuji, kamu tidak tolong, besok nanti kamu diuji, tidak ada yang tolong kamu, bahkan Allah sendiri tidak akan tolong kamu itu. Kenapa? Saat kehormatan, kemuliaan seorang muslim sedang diobrak-abrik, bukannya kamu luruskan, malah kamu menjatuhkan, masuk dalam ancaman hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Paham tidak? Ancaman apa? Nanti kamu akan dipermalukan itu. Kamu akan dihina, diuji, saat itu Allah tidak akan tolong kamu. Maka cepat-cepat bertobat, wahai penyebar berita tidak jelas. Nah, saya dalam hal ini tidak mengatakan bahwa laki-laki itu suci atau tidak, saya tidak ini. Yang tahu hanya Allah. Tetapi saya hanya menilai menurut ajaran agama sama Islam yang zahir, itu yang Allah kasih kita, jadikan kita mukallaf. Bagian dari perintah Allah. Dan kita dilarang masuk dalam ranah yang bukan ranahnya kita. Masuk dalam ranah yang bukan bagian kita, itu tidak boleh. Bahkan Rasulullah sendiri saja Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah-masalah begini selalu menggunakan undang-undang zahir. Apa yang diatur oleh Allah dalam Al-Quran, itu yang Rasul amalkan. Jelas ya? Oke, jangan kita termakan isu hai orang-orang Islam. Kita tenang, doakan. Semoga kedua belah pihak yang melapor diberi hidayah oleh Allah, yang dilapor semoga dijaga oleh Allah, kehormatannya dan segala macam. Yang sudah orang-orang yang sedang berupaya untuk menyebarkan ini isu, semoga juga dikasih hidayah sama Allah ke jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Subhanallah.